Tetesan lilin panas itu jatuh bukan di atas kain katun putih, melainkan di punggung tangannya, membakar sebuah kebenaran yang selama ini ditolaknya. Jeritannya bukan karena rasa sakit, melainkan karena kebanggaan yang hancur lebur, menggema hampa di sanggar yang senyap. Pada saat itu, dikelilingi aroma tanah dari nila dan kulit kayu soga, pria Sharma tahu seluruh dunianya, yang ditenun dengan sangat teliti dari sutra dan prasangka, sedang terurai. Perjalanan ini dimulai dari sebuah keyakinan yang angkuh. Di dalam apartemennya yang menghadap Cakrawala Mumbai yang berkilauan dan tak pernah tidur, pria, seorang kritikus dan sejarawan mode yang namanya disegani di kalangan elit India, memegang secangkir teh Darjeeling yang mengepulkan uap, matanya yang tajam menelusuri layar laptopnya. Di sana, sebuah artikel yang ditulis dengan penuh semangat merayakan pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Ia mendengus pelan, sebuah suara yang tajam dan meremehkan, memotong keheningan ruangan yang dipenuhi buku-buku tebal dan gulungan kain sutra. Baginya, pengakuan ini adalah sebuah lelucon berskala internasional, sebuah kesalahpahaman sejarah yang menyedihkan dan menggelikan. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun sebuah teori, sebuah benteng intelektual yang kokoh, yang didukung oleh penelitian parsial dan bias konfirmasi yang kuat, bahwa batik tidak lebih dari turunan yang disederhanakan, bahkan bisa dibilang dilemahkan, dari teknik Bandhani dan Patola dari Gujarat, tanah leluhurnya. Ingatannya melayang sejenak ke masa kecil, ke halaman belakang rumah kakeknya di Ahmedabad. Ia bisa merasakan kehangatan matahari Gujarat di kulitnya, mencium aroma kunyit dan nila yang menguar dari kuali-kuali besar. Kakeknya, seorang empu patola yang dihormati, akan menunjukkan padanya bagaimana setiap benang diikat dan dicelup dengan presisi matematis bahkan sebelum ditenun, menciptakan pola yang begitu rumit sehingga tampak seperti sihir. Ingat, pria, kata kakeknya dengan suara serak, kain kita ini bukan sekadar kain. Ini adalah doa yang ditenun, silsilah yang diwarnai. Ini adalah jiwa kita. Jangan pernah biarkan orang lain mengklaimnya. Kata-kata itu telah menjadi kredo hidupnya. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa para pedagang India kuno telah membawa teknik resist dyeing yang agung ini ke Kepulauan Nusantara, dan orang-orang di sana hanya mengadaptasinya, kehilangan sebagian besar kerumitan filosofis dan spiritualnya dalam proses penyalinan yang dangkal. Mereka menyebutnya jiwa bangsa, gumamnya sinis pada bayangannya di jendela yang memantulkan gedung-gedung pencakar langit Mumbai. Jiwa yang dipinjam, lebih tepatnya, jiwa yang pudar. Didorong oleh semangat nasionalisme yang membara dan keinginan membara untuk meluruskan apa yang dianggapnya sebagai catatan sejarah yang salah, pria memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Misinya jelas, setajam garis pada kain sari Kancipuram. Mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan untuk artikelnya yang akan datang, sebuah karya besar yang akan mengembalikan warisan yang hilang itu ke tempatnya yang semestinya, ke India. Ia membayangkan dirinya sebagai seorang ksatria akademis, berjuang demi kebenaran, bersenjatakan pengetahuan superiornya tentang tekstil dan sejarah seni. Ia sudah menyiapkan kerangka artikelnya, jejak yang hilang, bagaimana batik Indonesia berutang budi pada Patola Gujarat. Kedatangannya di Jakarta terasa seperti sebuah serangan brutal terhadap inderanya. Kelembapan yang pekat memeluknya seperti selimut basah yang berat, dan hiruk-pikuk lalu lintas adalah sebuah simfoni klakson dan deru mesin yang tak pernah berhenti, sebuah kekacauan yang jauh berbeda dari kebisingan teratur di Mumbai. Ia melihat batik di mana-mana pada seragam pegawai kantor yang bergegas di distrik Sudirman, pada gaun-gaun di butik-butik mewah di Mall Grand Indonesia, pada kemeja para politisi yang tersenyum dari layar televisi. Namun, ia melihatnya dengan mata seorang skeptis, seorang jaksa yang mencari kelemahan dalam argumen lawan. Baginya, itu semua tampak seperti produksi massal, motif-motif yang diulang-ulang dicetak dengan mesin, sebuah komodifikasi yang dangkal dari sebuah seni yang seharusnya sakral. Ini hanya memperkuat prasangkanya, sebuah budaya yang tidak cukup menghargai seninya sendiri sehingga membiarkannya diproduksi secara massal dan kehilangan esensinya. Ia menghabiskan beberapa hari di ibu kota, bertemu dengan beberapa akademisi dan kurator museum, salah satunya adalah Bapak Ridwan,
seorang kurator tua di museum tekstil dengan kacamata tebal dan senyum sabar. Mereka duduk di kantornya yang sejuk dan sunyi, dikelilingi lemari-lemari kaca berisi kain-kain kuno. Pria, dengan percaya diri, memaparkan teorinya, menunjukkan foto-foto patola yang rumit dan membandingkannya dengan pola-pola geometris pada batik. Bapak Ridwan mendengarkan dengan saksama, mengangguk sesekali. Ketika pria selesai, ia tidak membantah. Sebaliknya, ia berdiri dan mengajak pria ke salah satu lemari pajangan. Di dalamnya, terbentang sehelai batik kuno dari Cirebon dengan motif mega mendung. "Lihatlah ini, Nyonya pria," katanya lembut. "Apakah Anda melihat gradasi warna biru ini? Ini tidak bisa dicapai dengan teknik ikat seperti patola. Ini dicapai dengan mencelupkan kain berkali-kali, dari biru yang paling muda hingga yang paling tua. Dan lihatlah garis-garis awan ini. Ini bukan geometri murni. Ini adalah interpretasi filosofis kami tentang langit yang memberi kehidupan. Ini adalah pengaruh dari Tiongkok, bukan India. Batik kami adalah sebuah persimpangan budaya, Nyonya." Ia menyerap pengaruh dari banyak tempat Tiongkok, India, Arab, bahkan Eropa, tetapi ia mengolahnya kembali menjadi sesuatu yang sepenuhnya Indonesia. Ia tidak menyalin. Ia berdialog. Pria terdiam sejenak, terpesona oleh keindahan kain itu, tetapi arogansinya dengan cepat membangun kembali pertahanannya. "Sebuah dialog yang dimulai dengan bahasa kami," balasnya, meskipun suaranya tidak seyakin sebelumnya. Frustrasi karena tidak menemukan bukti telak yang ia cari, pria diberitahu oleh Bapak Ridwan bahwa jika ia ingin melihat jiwa batik yang sebenarnya, ia harus meninggalkan menara-menara Gading Jakarta. Ia harus pergi ke jantungnya, Yogyakarta dan Solo, dan kemudian ke desa-desa pengrajin kecil di sekitarnya. Di sanalah, kata Bapak Ridwan, kain tidak hanya dibuat, tetapi juga dihidupi. Yogyakarta menyambutnya dengan ritme yang berbeda. Lebih lambat, lebih berakar, lebih mistis. Di sini, di bawah bayang-bayang keraton yang megah dan gunung Merapi yang tertidur, ia mulai merasakan denyut sejarah yang lebih dalam. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di museum keraton, menatap batik-batik kuno yang usianya berabad-abad, yang dikenakan oleh para sultan dan permaisuri. Motif parang rusak yang agung, yang dulu hanya boleh dikenakan oleh raja, berbicara tentang kekuatan dan perjuangan yang tak pernah berakhir. Motif truntum, yang diciptakan oleh seorang permaisuri untuk memenangkan kembali cinta rajanya, tampak seperti gugusan bintang yang berbisik tentang cinta yang tumbuh kembali. Keindahan dan kerumitannya tak dapat disangkal. Ia merasa sedikit goyah, tetapi egonya berbisik, indah, tetapi ini adalah evolusi, bukan penciptaan asli. Mereka pasti telah melihat patola kami, dengan motif geometrisnya yang rumit dan mengadaptasinya menjadi bentuk-bentuk yang lebih bebas ini. Dalam perjalanannya menuju sebuah desa pembatik yang direkomendasikan, mobilnya melewati sebuah desa lain, di mana suara ritmis yang aneh terdengar dari hampir setiap rumah. Karena penasaran, ia meminta sopirnya untuk berhenti. Di sana, di beranda-beranda rumah panggung, para wanita duduk di depan alat tenun kayu yang besar, tangan dan kaki mereka bergerak dalam tarian yang terkoordinasi. Suara klak-klak-klak yang konstan adalah suara benang-benang yang saling mengunci. Ini adalah tenun, bukan batik. Ia melihat pola-pola geometris yang tegas belah ketupat, segitiga, garis lurus yang ditenun langsung ke dalam kain. Ini adalah seni yang sama sekali berbeda, dengan logika dan estetikanya sendiri. Kesadaran ini sedikit mengguncangnya. Ia datang untuk membuktikan bahwa semua berasal dari satu sumber. Tetapi di sini ia menemukan keragaman yang tidak ia duga. Ini adalah retakan pertama yang serius di benteng teorinya. Akhirnya, ia tiba di desa tujuan, sebuah dusun kecil yang tersembunyi di antara sawah-sawah hijau zamrud. Desa itu adalah sebuah oase ketenangan. Tidak ada papan nama turis, tidak ada toko souvenir yang mencolok, jalan tanah yang sempit berkelok-kelok di antara rumah-rumah joglo sederhana, masing-masing dengan pendopo terbuka di mana perempuan-perempuan duduk bersila di atas tikar pandan, membungkuk di atas kain putih yang terbentang di atas bingkai bambu.
Udara dipenuhi aroma manis dari lilin lebah yang meleleh dan bau tanah yang tajam dari pewarna yang sedang difermentasi dalam tong-tong tanah liat besar. Tidak ada pertunjukan. Yang ada hanyalah kehidupan yang berjalan dengan kecepatan yang ditentukan oleh tangan manusia, bukan mesin. Disinilah ia bertemu Pak Banyu. Seorang lelaki tua dengan kulit yang berkerut seperti kain yang telah dicelup berulang kali, dan mata yang jernih dan dalam seperti air di sumur. Ia adalah Empu, seorang master pembatik yang ilmunya diturunkan dari generasi ke generasi. Ia tidak banyak bicara. Ketika pria, dengan buku catatan dan semangat seorang interrogator, mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam tentang asal-usul teknik dan pengaruh dari India, Pak Banyu hanya tersenyum tipis. Kain tidak bisa dibohongi. Anduk, katanya lembut, menggunakan panggilan sayang dalam bahasa Jawa. Ia akan menceritakan kisahnya sendiri. Duduklah. Lihatlah. Dan yang lebih penting, rasakanlah. Dan pria pun duduk. Selama berhari-hari, ia hanya duduk dan melihat. Ia melihat bagaimana para perempuan itu dengan sabar mencairkan malam, campuran lilin lebah dan resin tanaman, di atas wajan kecil dengan api arang. Ia melihat bagaimana mereka mencelupkan canting alat kecil dari tembaga dengan corong mungil ke dalam lilin panas, dan dengan ketenangan seperti sedang bermeditasi, meniup ujungnya dengan lembut untuk memastikan alirannya lancar sebelum menorehkan garis-garis dan titik-titik yang sangat halus di atas kain. Tidak ada kesalahan yang bisa dihapus. Setiap goresan adalah permanen, sebuah komitmen. Ia belajar tentang berbagai jenis canting. Canting cecek untuk titik-titik kecil, canting klowong untuk garis luar pola. Ia melihat proses pewarnaan yang memakan waktu lama, sebuah alkimia alami yang ajaib. Kain-kain itu dicelupkan ke dalam tong berisi larutan nila, yang awalnya berwarna hijau kekuningan. Ketika diangkat ke udara, proses oksidasi secara ajaib mengubah warnanya menjadi biru pekat. Untuk mendapatkan warna coklat soga, mereka merebus kulit kayu tinggi dan jelawe selama berhari-hari. Setiap warna membutuhkan proses pencelupan, pengeringan, dan fiksasi yang berulang-ulang. Untuk membuat selembar kain dengan 3 warna, proses membatik menutupi bagian yang tidak ingin diwarnai dengan lilin harus diulang 3 kali, sebuah proses yang disebut lorot. Untuk menghilangkan lilin setiap kali warna baru akan ditambahkan. Itu adalah proses yang bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, untuk satu helai kain. Lambat laun, benteng prasangka pria mulai retak, terkikis oleh kesabaran dan keindahan yang ia saksikan. Ini bukan sekadar teknik, ini adalah sebuah ritual. Ada pengabdian yang mendalam, yang belum pernah ia saksikan sebelumnya, bahkan di antara para penenun patola yang ia kagumi. Ia mulai berbicara dengan para pengrajin, bukan sebagai seorang peneliti, tetapi sebagai sesama seniman. Ia mendengar kisah-kisah mereka. Ibu Anik, yang motif sekar jagat, nya bunga alam semesta, selalu sedikit berbeda setiap kali, karena ia menuangkan perasaannya pada hari itu ke dalam setiap kelopak bunga. Bokwati, yang hanya akan membuat motif sidomukti untuk pasangan yang akan menikah, sambil membisikkan doa-doa untuk kemakmuran mereka ke dalam kain. Mereka adalah penjaga cerita, bukan hanya pembuat pola, dan mereka menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka berbagi bekal makan siang sederhana, mereka nasi, sayur lodeh, dan tempe goreng dengannya. Mereka menertawakan upayanya yang canggung untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jawa. Lestari, cucu perempuan Pak Banyu yang cerdas dan lincah, sering duduk di sampingnya, menjelaskan makna di balik isen-isen, motif-motif pengisi kecil yang rumit. Ini ukel, melambangkan kehidupan yang berputar, katanya sambil menunjuk sebuah pola kecil. Dan ini cecek pitu, 7 titik, angka keberuntungan. Kebaikan mereka yang tulus membuatnya merasa tidak nyaman, sebuah kontras yang tajam dengan misi permusuhannya. Mereka melihat melampaui agendanya dan hanya melihat seorang perempuan yang tertarik pada dunia mereka. Suatu sore yang terik, setelah seminggu hanya mengamati, didorong oleh campuran rasa frustrasi atas teorinya yang goyah dan keinginan yang tiba-tiba untuk merasakan sendiri proses itu, pria meminta untuk mencoba. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia, dengan pengetahuannya yang luas tentang tekstil, bisa menguasai alat sederhana ini.
Pak Banyu menatapnya sejenak, matanya seolah menembus topeng kepercayaan dirinya, lalu mengangguk dan memberinya selembar kain kecil dan sebuah canting. Biarkan hatimu yang menuntun tanganmu, bukan kepalamu, bisiknya. Tapi kepala pria terlalu penuh. Ia terlalu fokus pada hasil, pada pembuktian. Tangannya kaku, terbiasa mengetik di keyboard dan memegang pena, bukan alat yang hidup seperti ini. Lilin panas terasa asing dan sulit dikendalikan. Ia mencoba membuat garis lurus, tetapi hasilnya bergelombang dan menetes. Semakin ia mencoba, semakin ia merasa frustrasi. Ia melirik ke arah Lestari, yang tangannya bergerak dengan begitu ringan dan pasti, seolah-olah canting itu adalah perpanjangan dari jarinya. Dalam satu gerakan yang tidak sabar dan ceroboh, ia mencoba menyapu tetesan lilin yang salah, dan tangannya tersentak. Dan saat itulah tetesan lilin panas itu jatuh. Rasa sakit yang tajam dan membakar di punggung tangannya membuatnya menjerit. Canting itu jatuh dari genggamannya, berdebam di lantai tanah. Keheningan menyelimuti pendopo itu, hanya dipecahkan oleh isak tangis pria yang tertahan. Tapi itu bukan isak tangis kesakitan fisik. Itu adalah suara pecahnya kesombongan. Dalam sekejap, ia bukan lagi seorang ahli yang superior. Ia hanyalah seorang murid yang gagal, seorang yang terluka dan rentan. Sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, Lestari sudah berada di sisinya. Dengan gerakan cepat dan efisien, gadis itu menuntunnya ke keran air, mengalirkan air dingin ke atas luka bakarnya. Pak Banyu datang membawa sehelai daun lidah buaya, membelahnya, dan dengan lembut mengoleskan gel dinginnya ke kulit pria yang memerah. Tidak ada kata-kata celaan, tidak ada tatapan sudah kubilang. Yang ada hanyalah kepedulian yang tenang dan tanpa pamrih. Malam itu, pria tidak bisa tidur. Ia berbaring di kamar tamu sederhana yang disediakan keluarga Pak Banyu, mendengarkan suara jangkrik dan tokek. Perban di tangannya berdenyut, tetapi rasa sakit di hatinya jauh lebih besar. Ia merasa malu. Malu atas arogansinya, atas prasangkanya, atas cara ia memandang orang-orang yang begitu baik hati ini sebagai subjek penelitian, bukan sebagai manusia. Ia mengingat kata-kata kurator di Jakarta. Ini tentang menuangkan doa ke dalam kain. Sekarang ia mengerti. Doa itu bukan hanya ada di dalam motif. Doa itu ada dalam kesabaran, dalam komunitas, dalam kepedulian yang baru saja ia terima. Keesokan harinya, pria keluar dari kamarnya sebagai orang yang berbeda. Ia mendekati Pak Banyu, yang sedang duduk sendirian, menyeruput kopi paginya. Pria membungkuk dalam-dalam, sebuah gerakan penghormatan yang tulus. "Maafkan saya, Pak," katanya dengan suara serak. "Maafkan kebodohan saya." Pak Banyu menatapnya, matanya yang bijaksana tampak memahami segalanya. "Luka akan sembuh, Nduk. Baik yang di kulit maupun yang di hati. Yang penting adalah apa yang kita pelajari darinya." Selama minggu-minggu berikutnya, pria tidak lagi memegang buku catatan. Ia memegang canting. Pak Banyu dan Lestari mengajarinya dengan sabar. Kali ini ia mendengarkan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang kosong. Ia belajar untuk merasakan suhu lilin, untuk meniup dengan lembut, untuk membiarkan tangannya mengalir mengikuti irama napasnya. Ia belajar bahwa membuat batik adalah sebuah bentuk meditasi, sebuah dialog antara seniman, alat, dan kain. Goresan pertamanya yang berhasil, sebuah titik sederhana yang sempurna, memberinya kegembiraan yang jauh lebih besar daripada pujian apapun yang pernah ia terima untuk artikel-artikelnya yang cemerlang. Dalam proses belajar ini, ia juga belajar tentang kehidupan mereka. Ia melihat betapa kerasnya mereka bekerja. Namun hidup mereka tetap sederhana, bahkan sulit. Ia mengetahui bahwa harga yang mereka terima untuk selembar kain yang pembuatannya memakan waktu sebulan seringkali tidak sebanding dengan jerih payah mereka. Mereka harus bersaing dengan batik printing, murah yang membanjiri pasar, yang mencuri motif-motif mereka tanpa memahami maknanya. Ia melihat para pemuda desa lebih memilih pergi ke kota untuk bekerja di pabrik daripada meneruskan warisan leluhur mereka, karena membatik tidak menjanjikan masa depan yang cerah. Dunia telah mengakui batik sebagai warisan, tetapi dunia belum sepenuhnya menghargai para penjaga warisan itu. Suatu sore, Pak Banyu mengajaknya ke bagian belakang rumahnya, ke sebuah ruangan kecil yang remang-remang. Di sana,
Di dalam sebuah peti kayu berukir, tersimpan sebuah harta karun. Dengan sangat hati-hati, Pak Banyu mengeluarkan selembar kain batik yang sudah tua, warnanya sedikit memudar, tetapi keindahannya tetap abadi. Ini adalah batik dari buyut saya, kata Pak Banyu. Motif ini namanya Cahya Ningrat. Beliau membuatnya untuk pernikahan putrinya, dengan harapan agar keturunannya selalu diberkahi cahaya kebijaksanaan dan kemuliaan. Setiap malam saat beliau membatik, beliau berpuasa dan berdoa, kain ini bukan sekadar pakaian. Ini adalah wasiat. Ini adalah cinta yang bisa diraba. Pria menyentuh kain itu dengan ujung jarinya. Ia bisa merasakan tekstur kain katun yang ditenun tangan, sedikit kasar namun lembut. Ia bisa merasakan jejak tangan seorang wanita dari masa lalu. Ia melihat ketidaksempurnaan kecil dalam goresan lilin, dan di dalam ketidaksempurnaan itu ia melihat kemanusiaan. Ini bukan produk. Ini adalah bagian dari sebuah jiwa. Pada saat itulah, kebenaran terakhir menghantamnya dengan kekuatan yang lembut namun tak terbantahkan. UNESCO tidak salah. Dunia tidak salah. Dialah yang salah. Pengakuan itu bukan tentang siapa yang pertama kali menemukan sebuah teknik. Itu tentang melestarikan sebuah ekosistem budaya yang hidup dan bernapas. Itu tentang filosofi gotong royong yang ia saksikan di sanggar, tentang pengetahuan mendalam tentang alam yang tercermin dalam setiap pewarna, tentang doa-doa yang tak terucapkan yang ditenun menjadi warisan sebuah bangsa. Batik Indonesia adalah unik bukan karena tekniknya, tetapi karena ia adalah cerminan jiwa Indonesia itu sendiri. Malam itu, pria melakukan panggilan telepon yang paling sulit dalam karirnya. Ia menelepon editornya di Mumbai. Batalkan artikelnya, katanya, suaranya mantap. Apa? Pria. Kita sudah menyiapkan halaman depan. Semua orang menunggu tulisanmu yang akan menggemparkan itu. Tidak akan ada tulisan itu, jawab pria. Karena saya salah. Sepenuhnya salah. Ia tidak bisa menjelaskan semuanya lewat telepon. Bagaimana ia bisa menjelaskan aroma lilin panas yang bercampur dengan doa, atau kehangatan tangan seorang lelaki tua yang mengobati lukanya? Bagaimana ia bisa menjelaskan kisah dalam selembar kain tua? Ia hanya berkata, saya akan menulis cerita yang berbeda, cerita yang lebih benar. Pria tidak kembali ke India minggu berikutnya, atau bulan berikutnya, ia tetap tinggal. Desa kecil itu telah menjadi rumahnya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang kritikus dari luar, tetapi sebagai bagian dari komunitas. Ia menggunakan pengetahuannya tentang mode dan pasar global, bukan untuk mengkritik, tetapi untuk membangun. Ia melihat sebuah peluang, sebuah cara untuk menjembatani dunia yang ia tinggalkan dengan dunia yang ia temukan. Ia menyusun sebuah rencana bisnis, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka. Sebuah merek fashion yang etis, yang akan menggunakan batik tulis asli dari desa itu, yang akan membayar para pengrajin dengan harga yang adil, yang akan menceritakan kisah di balik setiap kain. Awalnya, para pengrajin ragu. Mereka pernah dikecewakan oleh orang luar sebelumnya. Tetapi mereka telah melihat perubahan dalam diri pria. Mereka telah melihat ketulusan di matanya dan bekas luka di tangannya, sebuah tanda permanen dari pelajaran yang ia dapatkan. Dipimpin oleh Pak Banyu. Mereka setuju untuk mencoba, untuk memulai sebuah kolaborasi kecil. Pria menamai merek itu Jiwa Benang. Setahun kemudian, sanggar kecil itu lebih ramai dari sebelumnya. Beberapa anak muda yang dulu pergi ke kota telah kembali, tertarik oleh janji pendapatan yang stabil dan kebanggaan untuk melanjutkan tradisi keluarga mereka. Di bawah bimbingan pria, mereka belajar tentang kontrol kualitas, desain modern yang tetap menghormati motif tradisional, dan pemasaran online. Pria sendiri bekerja tanpa lelah. Duduk bersila bersama mereka, bukan di kursi direktur, mendiskusikan palet warna yang terinspirasi dari matahari terbenam di atas sawah, atau siluet pakaian yang bisa menarik pasar internasional, tanpa mengorbankan martabat kain. Ia menghubungkan mereka dengan butik-butik di Eropa dan Amerika, menulis deskripsi produk yang menjelaskan filosofi di balik setiap motif, memastikan bahwa dunia tidak hanya membeli sepotong pakaian, tetapi juga sepotong budaya. Suatu sore yang cerah, pria duduk di pendopo bersama Lestari,
meninjau desain baru. Itu adalah sebuah gaun dengan siluet yang terinspirasi dari kurta India, tetapi dibuat dari kain batik dengan motif kawung yang melambangkan harapan dan kesucian. Itu adalah perpaduan yang harmonis, sebuah dialog antara dua budaya yang ia cintai, bukan lagi tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang bagaimana keindahan bisa lahir dari rasa saling menghormati. Sebuah email notifikasi muncul di ponselnya. Itu adalah pesanan besar dari sebuah galeri seni di Tokyo. Ia menunjukkan ponselnya pada Lestari. Tidak ada sorak-sorai, hanya sebuah senyum lega dan tatapan penuh pengertian di antara mereka. Pak Banyu memperhatikan mereka dari kejauhan, senyum bangga terukir di wajahnya yang berkerut. Ia melihat pria, bukan lagi sebagai orang asing yang datang untuk mencuri cerita mereka, tetapi sebagai salah satu benang dalam kain kehidupan desa mereka, memperkuatnya, memberinya warna baru. Pria mengangkat kepalanya dan matanya bertemu dengan Pak Banyu. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan penuh rasa syukur. Di sini, di bawah langit Indonesia, di tengah aroma lilin dan nila, ia tidak kehilangan identitasnya. Sebaliknya, ia telah menemukannya. Ia telah menemukan rumah keduanya, tujuan hidup yang baru, dan sebuah kebenaran yang jauh lebih indah daripada teori apapun yang pernah ia tulis. Bahwa benang terkuat di dunia bukanlah sutra atau katun, melainkan benang yang menghubungkan hati manusia. Dan benang itu, ia tahu, ditenun dengan cinta, kesabaran, dan setetes lilin panas yang membakar semua prasangka.